Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababa lis'adatil 'amilin al-mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tadharul quluba minal ghassil la'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ba'asahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin rasulul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam dengan penuh keikhlasan, marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini, di rumah Allah yang mulia ini, untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah, bersilaturahim, bertolabul ilmi, yang mudah-mudahan ini semua akan bisa menjadi investasi akhirat kita. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballaghar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan kebenaran selain kita istiqomah menjadi pengikut beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga kelak kita di akhirat akan dibangkitkan bersama beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang tauhid. Alhamdulillah kita sudah bisa kembali memulai aktivitas-aktivitas kita setelah hampir 2 tahun kemarin itu. Dan alhamdulillah ini tadi saya inceng ada nasinya. Ini semakin jauh maju lagi. Informasinya menunya soto. Lek wonten konsumsine ngeten rada bertahan ngaji nih. Lek ngaji napa kana suguhane blas niku, tapi itu kelasnya malaikat sudah. Kalau ngaji tidak ada suguhannya itu kelas malaikat. Malaikat itu la yakulun wala yasrabun, tidak makan dan tidak minum. Berhubung ini menungso ya, kulu wasrabu, makanlah dan minumlah. Alhamdulillah, nanti panjenengan jangan kuntur dulu. Setelah kita sholat isya berjamaah, kita lanjutkan dengan nasi soto. Nanti kapan-kapan nasi bebeknya Pak Hari yang meningkat. Kudu ngaji dilingi panganan tok. Ini keseimbangan, ngaji keseimbangan. Karena manusia itu ada fisik, ada ruhnya, ada jasmani, ada rohaninya. Rohani butuh santapan, jasmani butuh sarapan, kan begitu. Rohani butuh pidato, jasmani butuh soto. Lale pidato tok kan sotone nggih ewul. Alhamdulillah semakin meningkat, mudah-mudahan masjid kita semakin makmur dan berjamaah kita ini nanti akan terus sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhir-akhir ini merasa semakin penting lagi tauhid ini.
Panjenengan kalau aktif mengikuti berita di media sosial, apa di YouTube, apa di Facebook atau apapun saja, baru-baru ini kan agak ramai itu dengan pemikiran seorang yang dianggap tokoh agama, yang gelarnya itu profesor doktor, 15 tahun Timur Tengah, yang mengeluarkan statement-statement dan pemikiran-pemikiran yang secara akidah dan tauhid ini rusak. Bahkan termasuk diantara nawaqidul Islam, termasuk diantara pembatal keislaman. Satu diantaranya atau beberapa poin-poin pentingnya, dia mengatakan bahwasanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini belum sempurna. Belum sempurna. Ini pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Karena sejak diturunkannya Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3 yang turunnya tanggal 8 Dzulhijjah ketika itu tahun 10 Hijriah di Padang Arafah setelah Rasulullah menunaikan haji wada. Ayat ini adalah ayat gunting pita. Allah Ta'ala telah meresmikan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Artinya tugas Rasulullah SAW di dalam mengemban misi risalah, menyempurnakan syariat Islam itu sempurna sudah. Lah kok katanya belum sempurna? Katanya itulah makanya Rasulullah bersabda al ulama warasatul anbiya. Nabi itu diteruskan oleh para ulama-ulama. Sabdanya betul, tapi memahaminya yang salah. Artinya apa? Artinya sesudah itu Islam itu sudah sempurna. Dan sempurna ini mengandung pengertian, tidak perlu ditambahin, tidak perlu dikurangi, apalagi diganti. Sudah pas bandrol. Waraditu lakum, dan telah aku ridhoi bagimu Islam dina, Islam ini sebagai agama. Maka Rasulullah adalah penyempurna syariat. Jadi sudah tidak ada lagi nabi sesudah beliau, tidak ada lagi syariat sudah beliau, karena Nabi adalah Nabi yang terakhir. Ini ayatnya. Maka kita tidak usah ikut-ikutan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan memang kolaborasi antara ulama yang yang jahat dengan pemimpin yang dolim ini membahayakan umat. Dulu kan terjadi kolaborasi antara Fir'aun dengan Bal'am bin Baurah itu. Ulama yang luar biasa cerdasnya itu Bal'am. Bahkan sampai-sampai hampir menandingi Nabi Musa itu. Makanya Rasulullah kan bersabda, wailul li ummati min ulama isu. Celakalah umatku itu kalau sudah mereka itu ketemu berjumpa dengan ulama yang ulama yang jahat. Yang mereka itu yattahiduna hadal ilma tijaratan, mereka menjadikan agama ini menjadi barang dagangan, yabiuna min umarai zamanihim, yang itu dijual dengan harga yang murah kepada umara, kepada pemimpin-pemimpin di zamannya. Yang fatal yang terakhir itu, katanya kalimat la ilaha illallah itu artinya bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi kalimat itu kalimat persatuan. Jadi orang itu kalau tidak menghargai atau tidak punya jiwa moderasi, bahasa yang dipakai itu moderasi, maka dia berarti tidak bisa masuk surga karena dasarnya tidak mempercayai kalimat ini. Niki tambah ngawur malih. Kalimat itu sudah jelas kok. La ilaha illallah ini bahkan merupakan kalimatu haqqin, kalimat yang hak, yang oleh Rasulullah dinyatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, sebaik-baik kalimat, yang ini merupakan wihdatur risalah,
misi yang satu dari seluruh para nabi dan para rasul, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada makna lain. Kan penting sekarang ngaji tauhid supaya kita ini tetap dalam garis, karena kalau kita salah di dalam bertauhid ini fatal. Kalau mungkin kita salah di dalam urusan-urusan yang selain itu mungkin masih dalam tahap toleransi. Tapi kalau tauhid salah, naudzubillah min dzalik, kita meninggalkan dunia dalam keadaan masih percaya jimat. Kita meninggal dunia masih dalam paham bahwa semua agama sama. Semua agama sama. Dulu kan pernah itu ada itu Islam liberal, semua agama sama, yang beda kan jalannya saja, tujuannya podo. Masa orang sebaik Romo Pastur akan masuk neraka? Di mana keadilan Allah? Waduh, ngomong kayak ahli-ahli itu, profesor dokter gelare. Kita tidak butuh seperti itu, cukup Al-Quran ini sebagai hujah. Al-Quran itu hujjatul bayyinah, hujah yang nyata dan jelas, yang tidak perlu lagi pemikiran-pemikiran manusia. Kalau masalah tauhid loh Pak, kita sudah tuntas, tidak perlu lagi. Kalau ada pemikiran-pemikiran yang bertentangan itu sudah jelas melenceng dari tauhid. Nabi aja dulu sempat diajak oleh orang kafir Quraisy Mekah itu, ya Muhammad, daripada kita terus seperti ini, gimana kalau kita deal-dealan saja, wis penak-penakan. Maksudmu ya apa? Ya ayo wis, kok aku lek Jumat melu awakmu Jumatan, kok lek wayah aku nyembah berhala kamu ikut, beres rukun. Nabi sempat terdiam. Artinya apakah memungkinkan sehingga dengan itu kerukunan terjalin? Kan begitu pemikiran manusiawi beliau. Tidak lama turun ayat kul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak usah menyembah apa yang aku sembah. Ditutup ayat ini dengan lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Inilah prinsip toleransi dalam Islam. Jadi kita tidak usah takut dicap radikal. Islam memang harus radikal. Kita tidak usah takut dicap fanatik. Islam memang harus fanatik. Kita harus fanatik terhadap Islam. Kalau selain Islam tidak boleh kita fanatik. Tapi pada Islam kita harus fanatik. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, totalitas, kafah. Itulah fanatik. Zaman memang sudah seperti ini. Ini memang sudah zaman akhir ya kayak begini. Islam itu diserang dari berbagai penjuru. Tapi kita tidak usah khawatir, selama tauhid masih kita pegang, selama kita masih bersandarnya kepada Allah Ta'ala, selama kita masih menghidup-hidupkan ajaran baginda Rasulullah SAW, itulah jalan keselamatan. Kan begitu Rasulullah menyatakan, satakunu fitanun, kamu nanti akan menghadapi satu zaman, satu masa yang penuh dengan fitnah-fitnah. Kemudian sahabat bertanya, wa ainal mahraj ya Rasulullah, kalau sudah kami menghadapi situasi kayak begitu, apa jalan keluarnya, apa way out-nya ya Rasulullah? Nabi menjawab, kitabullah wa sunnatur rasul. Ya pegang saja itu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka ngaji seperti ini dalam rangka kita menguatkan iman kita. Mudah-mudahan kita bisa terus memoles tauhid kita ini, sehingga tauhid yang murub, tauhid yang bisa memancarkan sinar-sinar ilahiyah, tidak yang sepokoke rukun kabeh agama ngono padha. Ini namanya tidak mengkafirkan orang kafir, dan itu termasuk pembatal keislaman. Sudah kafir ya kafir, iman ya iman. Allah Ta'ala kan menegaskan begitu, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur.
Katakan wahai Muhammad, kebenaran itu datang dari Allah. Kamu mau iman sakarepmu, mau kafir sakarepmu. Surat Kahfi insyaallah itu ayatnya 29. Tetapi Allah memberikan ancaman, inna atatna lidzalimina nara ahata bihim suradikuha wa yastaghisu yughasu bima'in kal muhli yaswil wujuh bi'sas sarab wa sa'at murtafaqa. Tapi hati-hati, orang yang kafir, orang yang tidak beriman itu nanti diberikan minuman dari besi yang dipanaskan di neraka. Ini berarti pembeda. Islam dengan kafir itu pembeda, beda. Jadi jangan sampai kita berprinsip semua agama sama. Kita harus yakin Islamku paling benar. Islam itu ya bisa NU, bisa Muhammadiyah. Selagi mereka tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, mereka lah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka saudara kita. Kita harus rukun, bersatu. Dan ini yang ditakuti oleh orang di luar Islam. Makanya kita kan diadu domba. Nah, sampun. Nanti kalau ada yang seperti itu lagi, tidak usah diikuti. Ada pemikiran-pemikiran yang begitu. Bahkan murtad itu dibolehkan. Waduh, yang terbaru kan begitu videonya itu. Daripada Anda tersiksa dengan Islam, kalau ingin murtad ya murtad saja. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita ngaji tauhid ini bisa mantap. Bab ke-66. Upaya Rasulullah di dalam menjaga kemurnian tauhid umatnya, sekaligus beliau menutup semua jalan yang menuju kepada kemusyrikan. Ini judulnya begitu. Di Rasulullah itu sangat khawatir sekali umatnya ini terjerumus ke dalam kesyirikan. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Dari Abdullah bin Syihr berkata, ketika aku ikut pergi bersama satu rombongan delegasi dari Bani Amir menjumpai Rasulullah SAW. Jadi ini ceritanya Rasulullah itu ditamui serombongan delegasi dari suku namanya Bani Amir. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, anta sayyiduna, engkau adalah tuan kami, engkau adalah sayyid kami. Mendengar ucapan seperti ini, Rasulullah kemudian mengatakan, faqala as-sayyidu wa tabaraka wa ta'ala. Sayyid atau tuan yang sebenarnya itu hanya Allah. Kulna, kemudian kami berkata lagi, wa afdaluna fadlan wa a'damuna tulan. Bukankah engkau memang adalah manusia yang paling utama dan paling agung di antara kami? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, qulu biqaulikum au ba'di qaulikum wala yastajriyannakum as-syaitan. Ucapkanlah kata-kata yang wajar, yang biasa-biasa saja. Janganlah kalian terseret oleh setan. Jadi ini Rasulullah itu mencegah supaya umatnya itu tidak kultus individu, tidak mengagung-agungkan beliau melebihi posisi beliau yang sebenarnya. Dan itu yang dikhawatirkan, karena ini pernah terjadi dalam sejarah, itu kan terjadi itu. Maka Nabi kalau mengingatkan umatnya, la tutruni, kamu jangan terlalu mengkultuskan aku, mengagung-agungkan aku, mendewa-dewakan aku, kama atrotin nasara Isa bin Maryam, seperti orang Nasrani itu yang mengagungkan nabinya Isa bin Maryam, sampai dikatakan anak Tuhan, sampai dikatakan Tuhan. Fa innama ana abdun, karena sesungguhnya aku ini adalah hamba biasa. Fakul, katakan saja, panggil saja aku Muhammad abdullah wa rasuluh. Nabi Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Ini
merupakan potret ketawaduan Rasulullah. Kadang-kadang kita gelare gak disebut mawon gelo. Lho gelarku profesor doktor ora disebut ambek MC-ne. Nabi aja ndak mau kayak begitu. Walaupun pantas sebenarnya, anta sayyiduna, anta habibullah, anta nabiyullah, anta afdol imamul anbiya wal mursalin. Betul itu semua. Tapi saking khawatirnya Rasulullah kepada umatnya, bahkan secara khusus Nabi itu pernah berdoa kayak begini, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kiranya Engkau jadikan di kelak kemudian hari kuburku menjadi berhala-berhala yang disembah oleh umatku. Au kama qala Rasulullah, Allahumma la taj'al qabri, janganlah kelak umatku itu menjadikan kuburku itu sebagai berhala yang disembah. Saking khawatirnya, walaupun beliau sendiri memang mulia, betul, sampai dalam Quran itu sendiri Allah Ta'ala itu membedakan kok beliau dengan nabi-nabi yang lain. Memang kita la nufariqu baina ahadim mir rusuli, tidak ada bedanya. Tetapi pada kenyataannya Allah Ta'ala itu kalau memanggil Rasulullah di dalam Al-Quran tidak pernah jambal memang. Sering saya sampaikan itu, kalau memanggil nabi-nabi yang lain kan dipanggil namanya. Ya Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Memanggil Nabi Nuh, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholeh. Panggil namanya. Nabi Ibrahim dipanggil namanya. Ya Ibrahim, panggil namanya. Ya Musa, inni ana rabbuka fahla'na alaik, innaka bil wadi muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Dipanggil namanya, ya Musa, ya Isa. Tetapi ketika memanggil Rasulullah dipanggil biasanya itu gelarnya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rusul. Ada dalam surat apa itu? Dipanggil namanya surat Al-Fat. Surat Al-Fat. Muhammad, tetapi diikuti dengan gelarnya Muhammad Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u alal kufar dan seterusnya. Memang pantas, tetapi Rasulullah sendiri tidak ingin istilahnya itu dikultuskan. Makanya Maulid Nabi itu kan ya boleh kita laksanakan dalam arti kita mengenang perjuangan beliau secara momentum itu tepat untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah. Jangan sampai salah mengekspresikan kecintaan kepada Rasulullah yang itu sendiri sesungguhnya tidak dikehendaki oleh beliau. Makanya di dalam Muhammadiyah kita ini itu memahami ini dengan proporsional, ya. Sehingga kalau kita di luar sholat kita pakai Sayyidina, di luar sholat tidak apa-apa. Itu kan sama dengan kita yang kedua sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita. Itu kan Sayyidina kalau diarabkan. Tapi kalau di dalam sholat, karena Nabi perintahnya tidak pakai Sayyidina, kita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini namanya mura'atun lil amr, menjaga orisinilitas perintah. Karena memang perintahnya kayak begitu. Jadi sholat itu harus orisinil, karena itu ibadah mahdhah. Ibadah yang tidak boleh ada penggantian. Ibadah yang tidak boleh ada perubahan. Termasuk ibadah haji itu kan mahdhah. Jadi ibadah haji itu ibadah yang tata caranya sudah ditentukan. Di situ tidak berlaku modernisasi. Di situ tidak berlaku inovasi. Apakah boleh dengan teknologi yang maju sekarang ini kemudian
Ka'bah itu dibangun agak ditinggikan, bawahnya ini dikasih hidrolis yang bisa memutar. Jadi tawaf itu orangnya tidak berputar, Ka'bahnya yang berputar. Apa tidak bisa teknologi sekarang seperti itu? Sangat bisa. Dan pemerintah Saudi punya dana untuk itu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena ini ibadah mahdhah. Sa'i baina Shafa wal Marwah. Apa boleh pakai lift kemudian orangnya diam saja? Ininya yang jalan. Tidak boleh, karena itu ibadah mahdhah. Jumroh, melempar batu, apa boleh pakai pistol? Jumroh itu kan melempar setan. Wis setan ini diantem tok sik cengel iki. Nggih bedel ae penak wis. Apa boleh? Tidak boleh, karena ini ibadah mahdhah. Kalau perjalanannya dari Mekah ke sana pakai teknologi boleh. Dulu tahun 60-an pakai kapal laut. Sehingga haji itu konon katanya butuh waktu sampai 4-5 bulan. Bahkan sampai lebih dari itu. Makanya kalau mau berangkat haji itu sama dengan berangkat mati itu. Tangis-tangisan itu dulu. Tetangga sudah lupa kita baru pulang. Loh, suwe gak ketok nandi. Lunga kaji, tak kira mati. 4 bulan, 5 bulan. Sekarang pakai teknologi pesawat terbang. Jadi cukup sekitar berapa Pak? 8 jam. 8 jam. Bahkan ada yang kurang dari itu. Sekarang haji cukup 40 hari. Bahkan bisa haji itu hanya 1-2 minggu. Yang namanya ONH fulus itu. Fulusi rada akeh kuduan. Jadi kan kalau mau daftar sekarang cepet, tidak usah antri, ONH plus lagi itu 180 juta atau berapa? Itu ibadah mahdhah, tidak boleh ada perubahan. Maka di dalam sholat kita tidak pakai sayyidina. Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya ada sebagian orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ya khairona wa bana khairona wa sayyiduna wa banu sayyidina. Faqala ya ayuhan nas qulu biqaulikum wa la yastasiwannakum as-syaitan. Ana Muhammadun abdullah wa rasuluh. Ma uhibbu antarfa'uni fauqa manzilati allati anzalani wah. Ada orang yang menyebut Rasulullah itu dengan wahai manusia yang terbaik, wahai Tuhan kami. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, saudara-saudara sekalian, ucapkanlah kata-kata yang wajar-wajar saja, dan janganlah kalian sekali-kali terbujuk oleh setan. Aku ana Muhammadun, aku adalah Muhammad, Abdullah, hamba Allah, wa Rasulullah, dan utusannya. Ma uhibbu antarfa'uni fauqa manzilati. Aku tidak menyukai kalian itu mengagungkan aku melebihi dari kedudukanku. Nah, ini poinnya di sini. Ma uhibbu, aku tidak suka, aku tidak berkenan. Karena aku khawatir nanti kalian sampai pada tingkat kultus. Kita bisa membayangkan ya betapa sosok Rasulullah ini luar biasa sekali. Beliau itu Nabi Allah, bahkan Nabi terbaik. Tetapi sangat khawatir kalau umatnya itu menempatkan beliau pada tempat yang tidak semestinya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Para jamaah rahimakumullah, kesimpulan dari bab ini yang pertama adalah peringatan bagi para sahabat
dan umatnya Rasulullah agar kita tidak bersikap yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah, yang melebihi posisi beliau. Maksudnya tidak kultus kepada Rasulullah sampai kemudian menganggap beliau itu melebihi dari posisinya sebagai Rasul Allah. Ini kan rawan Pak, ini Pak, memang. Yang kedua, Sayyid yang sebenarnya atau pemimpin yang sebenarnya itu hanya Allah. Sehingga Rasulullah tidak ingin kemudian diposisikan nanti sama akhirnya dengan posisi Allah. Ini kan rawannya kan di situ. Maka cukup katakan, kata Rasulullah, Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Dan perilaku-perilaku seperti ini adalah bagian dari tipu daya setan untuk menggelincirkan tauhid umat. Nah, ini poinnya juga di sini. Nun sewu ngapunten ya, kadang-kadang jangan kepada Rasulullah, sekarang kepada sosok orang yang dianggap kiai saja. Mungkin kiai itu orang soleh, iya, tapi kadang-kadang kita itu menempatkan posisinya itu berlebih-lebihan. Ini yang rawan seperti itu. Sampai saya punya buku itu, saya cari nggak ketemu itu. Bukunya bagus sekali. Bila Kiai Dipertuhankan. Kita menghormati ulama, iya betul. Kita menghormati orang yang berilmu, iya betul. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Bahkan kalau berdoa di makam kiai tertentu itu katanya lebih cepat makbul. Umpama HP itu kalau kita telepon dekat tower, analoginya begitu, dekat sinyal kita akan lebih cepat nyampe. Padahal selain tempat-tempat yang secara nas dinyatakan tempat itu mustajabah, kita tidak boleh menentukan sendiri. Kalau berdoa di Hijr Ismail, di makam Ibrahim, di Raudhah, itu berdalil Pak. Itu baru benar. Tapi selain yang dinas oleh Al-Quran ataupun oleh hadis bahwa tempat itu tempat yang mulia, apalagi nyun sewu kadang-kadang makam, kemudian kita di situ ya ngalah barokah dan lain sebagainya. Ini yang rawan tergelincir tauhid kita. Rasulullah saja tadi berdoa kepada Allah supaya makamnya tidak jadi wasanan yu'bad, menjadi berhala yang disembah. Kalau berdoa di Hijr Ismail, di makam Ibrahim, di Raudhah, betul memang. Rasulullah menyatakan ma bainal hujrati wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah taman-taman surga, yang kemudian disebut dengan Raudhah, yang sekarang diberi tanda karpet hijau itu kalau tidak salah. Betul nggih? Sing nanti mriko kula nate mriko tak delok karpet hijau mari ngono ngelilir tibake ngimpi. Karena haji sekarang ini daftar 2019 itu waiting listnya itu 2046 berangkat. Waduh, berapa tahun? Ini belum tertunda 2 tahun, apa? 2 tahun vakum kemarin. Berarti tambah mundur lagi mungkin ya 2 tahun. Ini pokoknya daftar Bismillah, kapan-kapan budal. Mudah-mudahan ya masih bisa, tidak kedaulan panggilan yang lain. Kan panggilan Allah itu ada 3, Pak. Ada panggilan sholat, adzan itu. Ada panggilan haji, sehingga haji itu kan ada talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika lak.
Ada juga panggilan kematian, itu juga panggilan Allah. Mudah-mudahan kalau kalian jenengan sedaya niki diberi kesempatan bisa haji. Paling tidak umroh lah, umroh. Yang penting daftar sak budal-budale, sudah ada niatan. Syukur-syukur kalau di tengah perjalanan bisa umroh. Karena memang juga ada mengatakan kalau belum daftar haji ya jangan umroh dulu, karena haji wajib, umroh sunnah. Bagaimana kalau ditanya seperti itu? Duit mek 50 juta itu cukup untuk daftar saja haji. Tapi kalau haji, nah itu tadi itu waiting listnya 25 tahunan. Sedangkan saya selak kepingin ke Mekah, kepingin ke Masjidil Haram, kepingin umroh. Bagaimana kalau umroh dulu tapi belum daftar haji? Ada yang mengatakan, ini khilafiyah ya, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ya karena situasi seperti ini boleh lah, boleh. Wong selak kepingin ini, jenis wong kepingin ini. Tapi ada yang mengatakan secara hukum yang wajib dulu baru yang sunnah. Kalau saya ditanya itu ya wallahu a'lam, sudah wis terserah jenengan. Yang jelas dua-duanya sama-sama punya niatan yang baik ngoten mawon. Ya mudah-mudahan lah, karena Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ini 3 masjid yang memang secara nas hadis itu punya kelebihan. Maka Rasulullah akan menyatakan la tusaddur rihalata illa ila salasati masajidah. Kamu tidak usah ngoyo, kamu tidak usah kepingin yang temenanan untuk melakukan satu rihlah, satu perjalanan, kecuali untuk menuju 3 masjid ini, Masjidil Haram wa masjidi hada, kata Rasulullah. Ketika itu beliau di Madinah, Masjid Nabawi yang dimaksud, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Maka 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat daripada masjid-masjid yang lain. Tapi mboten berarti nyelengi loh. Aku mulai kaji gak sembahyang pirang-pirang dino. Nanti gak sembahyang. Aku sih duit tabungan akeh. Ini termasuk fadhail saja, keutamaan. Memang iya 3 masjid ini mempunyai nilai lebih. Punya sejarah masing-masing. Isa nih. Pinten? 4 menit. Bab ke-67 tentang keagungan dan kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati mau madwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu, padahal bumi dan seluruh isinya berada dalam genggaman Allah. Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Wassamawatu, dan langit akan digulung dengan tangan Allah. Jadi orang-orang musyrik itu mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Padahal bumi, langit semua nanti berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Jadi nanti diterangkan pada hari kiamat itu semua makhluk hidup ini akan mati. Semua makhluk selain Allah itu makhluk itu akan mati. Yang terakhir mati itu malaikat Israel. Mati semua. Ketika itulah Allah Ta'ala mengatakan limanil mulkul yaum. Siapa penguasa hari ini? Allah menantang itu. Mana itu Fir'aun? Mana itu Haman? Mana itu Qarun? Orang-orang sombong dulunya di dunia itu. Itu nanti pada hari kiamat. Semua dalam genggaman Allah. La ilaha illa ana, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Dan ketika itulah Subhanahu wa ta'ala
mengagungkan kebesarannya. Dan ini sudah adzan, kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah. Dan akhirnya kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa huwa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna